Alia merapikan rambutnya yang kusut dengan tangan, berusaha menghilangkan rasa lelah yang menggantung setelah seharian bekerja di pusat perbelanjaan. Seragam cleaning service yang lusuh melekat di tubuhnya, bercampur dengan aroma pel kotor yang masih terasa akrab. Malam itu, seperti biasa, ia pulang ke rumah yang selalu terasa dingin, bukan karena angin malam, tapi karena suasana yang tak pernah hangat. Rumah itu, baginya, lebih seperti tempat persinggahan daripada tempat tinggal. Ia bukan bagian yang benar-benar dihargai di sana. Setiap langkah yang diambil di dalam rumah selalu terasa seperti berjalan di atas kulit telur. Penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan kemarahan atau kritikan dari ibunya, Ibu Laksmi. Coba lihat Sania, adikmu, kata Ibu Laksmi yang terngiang di telinga Alia setiap malam. Dia kuliah di universitas bagus, cantik, pintar. Kamu apa? Kerja di mall saja sudah bagus. Itu pun tidak ada yang bisa dibanggakan. Malam itu, Alia mencoba untuk tidak memikirkannya. Ia hanya ingin membersihkan diri dan beristirahat. Tetapi begitu ia masuk ke kamar mandi, matanya langsung tertumbuk pada sesuatu yang tergeletak di atas wastafel. Sebuah alat tes kehamilan, masih terbungkus plastik tipis. Jantung Alia berdegup kencang. Ia memandangi benda itu selama beberapa detik, mencoba mencerna apa yang baru saja dilihatnya. Dengan ragu, ia mengangkat benda itu dan memperhatikannya lebih dekat. Alat itu masih baru, belum digunakan, tetapi keberadaannya saja sudah cukup untuk membuat pikirannya kacau. Siapa yang beli ini? Gumamnya pelan. Pikirannya langsung berputar. Di rumah ini hanya ada dirinya, Ibu Laksmi, dan adiknya, Sania. Kakaknya, Rina, sudah menikah dan tinggal di rumah mertuanya bersama suaminya, Reza. Tidak mungkin benda ini milik ibunya, pikir Alia. Tapi kalau Sania? Tidak mungkin juga. Sania adalah mahasiswa yang selalu dipuja-puji, dikenal sebagai anak yang baik dan terhormat. Tapi jika bukan Sania, siapa lagi? Alia membawa alat itu ke kamarnya, menyembunyikannya di bawah tumpukan pakaian di laci lemari. Ia berencana menyimpannya sementara waktu sampai menemukan cara untuk menanyakan hal ini. Malam itu, ia sulit tidur. Pikirannya dipenuhi oleh berbagai kemungkinan. Kebanyakan dari kemungkinan itu membuatnya takut. Keesokan paginya, Alia bangun lebih awal dari biasanya. Ia mendapati Sania sudah duduk di ruang makan, menikmati sarapan sambil menatap layar ponselnya. Ibu Laksmi sibuk di dapur, seperti biasa, mempersiapkan segala hal untuk Sania sebelum ia pergi ke kampus. Alia duduk perlahan, mencoba membaca situasi. Ia memperhatikan Sania, mencoba mencari tanda-tanda yang mencurigakan. Namun, Sania terlihat tenang, seperti tidak ada yang salah. "Kamu kenapa melotot begitu?" tanya Sania tiba-tiba, tanpa mengalihkan pandangannya dari ponsel. "Ada yang salah sama muka aku?" Alia tersentak. Enggak ada apa-apa." Namun, percakapan itu sudah cukup untuk membuat Alia semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Sania. Sepanjang pagi itu, ia terus memikirkan alat tes yang ditemukan tadi malam. Ia mencoba mengingat semua hal yang pernah dilihatnya tentang Sania. Apakah ada tanda-tanda yang selama ini ia lewatkan? Setelah Sania pergi ke kampus dan Ibu Laksmi sibuk dengan kegiatan lain, Alia memutuskan untuk memeriksa kamar adiknya. Ia tahu ini salah, tetapi rasa penasaran menguasainya. Ia membuka lemari, menggeledah laci, dan memeriksa meja belajar Sania. Namun, tidak ada yang mencurigakan. Saat ia hampir menyerah, matanya tertuju pada sebuah tas kecil di bawah tempat tidur. Dengan hati-hati, ia menarik tas itu keluar dan membukanya. Di dalamnya, ia menemukan sesuatu yang membuatnya terkejut. Sebuah paket kecil berisi pil-pil kontrasepsi. "Jadi benar," bisiknya. Tangan Alia gemetar saat ia mengembalikan tas itu ke tempat semula. Pikirannya semakin kacau. Jika Sania menggunakan pil kontrasepsi, berarti ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Tapi apa? Dan siapa yang terlibat? Alia tahu ia tidak bisa langsung menanyakan hal ini pada Sania. Ia harus mencari tahu lebih banyak sebelum menghadapi adiknya. Hari itu, Alia pergi bekerja dengan perasaan berat. Ia tidak bisa berhenti memikirkan apa yang ditemukannya. Sementara itu, suara-suara dari masa lalunya kembali menghantui. Kata-kata ibunya yang selalu membandingkannya dengan Sania, seolah-olah ia adalah bayangan yang tidak pernah cukup terang untuk diperhatikan. Malam harinya,
Ketika Alia pulang, ia mendapati suasana rumah lebih sunyi dari biasanya. Sania belum pulang, dan Ibu Laksmi sudah tertidur. Alia duduk di ruang tamu, menunggu adiknya dengan penuh kegelisahan. Jam menunjukkan pukul 10 malam ketika akhirnya pintu depan terbuka, dan Sania masuk dengan langkah santai. "Kenapa belum tidur?" tanya Sania sambil melepas sepatunya. Alia mencoba menyusun keberanian. "Aku cuma mau nanya sesuatu." Sania mengernyit. "Nanya apa?" Alia ragu sejenak, lalu berkata, "Aku nemuin sesuatu di kamar mandi tadi malam. Alat tes kehamilan. Itu punyamu?" Pertanyaan itu membuat Sania membeku. Matanya melebar sejenak sebelum ia buru-buru menutupi ekspresinya. "Apa maksudmu? Kamu nuduh aku?" "Aku cuma mau tahu," jawab Alia pelan. "Kamu nggak perlu bohong. Kalau itu bukan punyamu, terus punya siapa?" Sania menatap Alia dengan tajam. "Enggak usah ikut campur urusan yang bukan urusanmu. Kalau kamu nemuin sesuatu, buang aja. Jangan sok detektif." Alia ingin membalas, tetapi Sania sudah pergi ke kamarnya, menutup pintu dengan keras. Malam itu, Alia merasa semakin yakin bahwa adiknya sedang menyembunyikan sesuatu. Namun, ia tidak tahu bahwa apa yang akan ia temukan berikutnya jauh lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Keesokan harinya, suasana di rumah masih dingin. Alia bangun dengan kepala yang berat setelah malam yang penuh pikiran. Sania sudah pergi ke kampus seperti biasa, dan Ibu Laksmi sibuk di dapur. Alia memutuskan untuk membiarkan pertanyaan tentang alat tes kehamilan itu menggantung sejenak. Ia tahu bahwa mendorong Sania terlalu keras hanya akan membuat adiknya semakin menutup diri. Sepulang bekerja, Alia menemukan rumah kosong. Tidak ada tanda-tanda Sania atau Ibu Laksmi. Ia menghela napas, merasa lega sekaligus waspada. Ia tahu ini adalah kesempatan untuk mencari tahu lebih jauh. Alia kembali ke kamar Sania, membuka laci meja belajarnya dengan hati-hati. Di dalamnya, ia menemukan sebuah buku catatan kecil yang tergeletak di sudut. Membukanya, Alia melihat bahwa halaman-halamannya dipenuhi tulisan tangan Sania. Namun, bukan catatan kuliah yang ditemukan di sana, melainkan ungkapan-ungkapan hati dan rencana-rencana yang terkesan pribadi. Salah satu halaman menarik perhatiannya. "Aku tidak tahu berapa lama aku bisa terus seperti ini. Semua terasa salah, tetapi aku tidak bisa berhenti. Aku terjebak, dan aku takut jika semuanya terbongkar, hidupku akan hancur. Mereka tidak akan mengerti. Alia tidak akan mengerti. Ibu akan membenciku." Alia membacanya dengan dada yang berdebar. Apa yang sebenarnya dilakukan Sania? Apakah ini ada hubungannya dengan alat tes kehamilan yang ditemukan? Ia mencoba menenangkan pikirannya, tetapi rasa ingin tahunya terus menguat. Ketika ia mengembalikan buku catatan itu ke tempat semula, pintu depan terdengar terbuka. Alia buru-buru keluar dari kamar Sania, berpura-pura sedang merapikan ruang tamu. Sania muncul di ambang pintu, terlihat lelah tetapi membawa senyum kecil di wajahnya. "Kerja kelompok tadi," katanya tanpa diminta. "Capek banget." Alia hanya mengangguk, mencoba membaca ekspresi adiknya. Namun, Sania terlihat terlalu tenang, seperti sedang berusaha menyembunyikan sesuatu. Malam itu, Alia mencoba menghubungi kakaknya, Rina. Hubungan mereka tidak terlalu dekat, tetapi Rina adalah satu-satunya orang yang mungkin bisa memberinya perspektif tentang apa yang terjadi. Setelah beberapa kali nada sambung, suara Rina terdengar di ujung telepon. "Halo, Alia? Ada apa malam-malam begini?" "Rin, aku cuma mau tanya soal Sania," kata Alia hati-hati. "Aku merasa ada yang aneh sama dia belakangan ini." Rina tertawa kecil. "Aneh gimana? Dia kelihatan baik-baik aja, kan? Anak kesayangan ibu itu." "Iya, tapi..." Alia ragu sejenak. "Aku nemuin alat tes kehamilan di kamar mandi. Dan tadi aku juga nemuin catatan di kamarnya. Kayak dia lagi sembunyiin sesuatu." Rina terdiam beberapa detik sebelum menjawab. "Alia, kamu yakin gak salah lihat? Sania itu anak yang selalu lurus. Kalau dia sembunyiin sesuatu, pasti itu hal yang besar." "Itu yang aku takutkan," gumam Alia. "Aku cuma nggak tahu harus mulai dari mana." Rina menghela napas. "Dengar, aku nggak tahu apa yang terjadi, tapi kalau kamu merasa ada yang salah,
Lebih baik kamu bicara langsung sama dia. Jangan tebak-tebak sendiri. Percakapan itu meninggalkan Alia dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Ia merasa semakin sulit untuk mendekati adiknya. Tetapi ia juga tidak bisa membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Beberapa hari kemudian, Sania mulai pulang lebih malam dari biasanya. Ibu Laksmi, seperti biasa, tidak mempermasalahkan hal itu. Baginya, Sania adalah anak yang sempurna, dan apapun yang dilakukannya pasti memiliki alasan yang baik. Namun, Alia merasa ada sesuatu yang berubah. Sania menjadi lebih tertutup, lebih sering menghindari kontak mata, dan selalu terlihat gelisah ketika menerima telepon. Suatu malam, rasa penasaran Alia mencapai puncaknya. Ketika Sania pulang terlambat, Alia mengintip dari balik tirai ruang tamu. Ia melihat Sania turun dari sebuah mobil hitam yang tidak dikenalnya. Sopir mobil itu tidak keluar, tetapi Sania tampak berbicara sebentar sebelum akhirnya melangkah masuk ke rumah. Alia memutuskan untuk bertindak. Ketika Sania masuk, ia langsung menghadangnya. "Siapa yang nganterin kamu tadi?" tanya Alia. Sania tampak terkejut. "Apa urusanmu?" "Itu mobil siapa?" "Sania, kamu udah ngumpet-ngumpet berhari-hari, terus sekarang ada orang misterius yang nganterin kamu. Kamu pikir aku nggak curiga?" Sania menghela napas panjang, lalu menjawab dengan nada tajam. "Alia, tolong. Ini bukan urusanmu. Kalau aku ada masalah, itu masalahku sendiri. Kamu nggak perlu ikut campur." "Kamu pikir aku nggak peduli?" balas Alia. "Aku cuma mau tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apa ini ada hubungannya sama alat tes kehamilan yang aku temuin?" Sania terdiam. Matanya membelalak sejenak sebelum ia menggeleng keras. "Kamu gila. Aku nggak ngerti kenapa kamu bikin drama dari hal kecil kayak gitu." "Hal kecil?" Alia tidak percaya dengan apa yang didengarnya. "Sania, ini serius. Kalau kamu butuh bantuan, aku ada di sini." Namun, Sania tidak memberikan jawaban. Ia berbalik dan masuk ke kamarnya, meninggalkan Alia dengan perasaan frustrasi. Malam itu, Alia merasa semakin yakin bahwa adiknya sedang menyembunyikan rahasia besar. Rahasia yang berpotensi menghancurkan segalanya. Alia memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih berani. Ia tahu bahwa jika terus menunggu Sania berbicara, rahasia itu tidak akan pernah terungkap. Pagi-pagi sekali, saat Sania masih tidur, Alia menyelinap keluar rumah dan pergi ke tempat parkir di ujung jalan. Ia mencoba mengingat nomor plat mobil hitam yang menjemput adiknya malam sebelumnya. Setelah beberapa menit mencari di sekitar, ia menemukan mobil tersebut terparkir di sudut. Mobil itu terlihat mengilap dan mewah, kontras dengan lingkungan sederhana mereka. Alia mencatat nomor platnya di ponsel. Dalam pikirannya, ia bertanya-tanya siapa pemilik mobil ini dan apa hubungannya dengan adiknya. Siang harinya, Alia membawa informasi itu ke tempat kerjanya. Ia meminta bantuan seorang rekan kerja yang dikenal memiliki koneksi luas. Dengan sedikit dorongan, rekannya setuju untuk memeriksa nomor plat mobil tersebut. "Mobil ini terdaftar atas nama seorang pria bernama Randy Pratama," kata rekannya setelah beberapa waktu. "Dia pengusaha sukses, pemilik beberapa properti di kota ini. Tapi anehnya, dia udah berumur sekitar 50 tahun. Alia merasa perutnya mulas mendengar informasi itu. Apa yang dilakukan adiknya dengan pria yang begitu jauh berbeda dari mereka? Apakah ini ada hubungannya dengan alat tes kehamilan? Pertanyaan itu berputar di kepalanya, semakin membingungkannya. Malam itu, Alia mencoba mendekati ibunya, meskipun ia tahu ini berisiko. Di meja makan, saat mereka hanya berdua, ia membuka percakapan. "Bu, akhir-akhir ini Sania sering pulang malam. Ibu nggak penasaran dia kemana?" tanyanya hati-hati. Ibu Laksmi mengangkat bahu. "Dia kan kerja kelompok. Sania itu anak baik. Alia, kamu jangan terlalu curiga." "Tapi, Bu," desak Alia, "aku rasa ada sesuatu yang nggak beres. Aku nemuin alat tes kehamilan di kamar mandi kemarin. Terus..." Sebelum Alia bisa menyelesaikan kalimatnya, Ibu Laksmi menatapnya tajam. "Alat tes kehamilan? Kamu serius? Jangan-jangan itu punya kamu?" Alia terkejut mendengar tuduhan itu. "Bu, aku nggak pernah." "Sudah, Alia. Kamu selalu cari-cari kesalahan Sania.
Kalau memang itu alat tes kehamilan, mungkin saja ada tamu yang bawa. Jangan langsung menuduh. Alia merasa dadanya sesak. Tidak peduli apa yang dikatakannya, ibunya selalu berpihak pada Sania. Frustrasi, ia memilih untuk tidak melanjutkan diskusi dan masuk ke kamarnya. Hari-hari berlalu, dan Alia merasa seperti berjalan di atas duri. Sania semakin sulit diajak bicara, dan Ibu Laksmi tidak pernah mau mendengarkan. Suatu malam, Alia memutuskan untuk mengawasi adiknya secara diam-diam. Ia menunggu sampai Sania pulang larut seperti biasa. Kali ini, mobil hitam yang sama berhenti di ujung jalan. Alia memperhatikan dari jendela kamarnya ketika Sania turun dari mobil, mengenakan gaun sederhana tetapi terlihat mahal. Ia tampak berbicara dengan pria di dalam mobil sebelum melangkah masuk ke rumah. Ketika Sania akhirnya masuk, Alia langsung menghadangnya di ruang tamu. Aku udah tahu. Sania. Siapa Randy Pratama? Wajah Sania memucat. Dari mana kamu tahu nama itu? Bukan urusanmu dari mana aku tahu, balas Alia tegas. Aku cuma mau tahu, apa hubunganmu sama dia? Dan apa hubungannya sama alat tes kehamilan itu? Sania terdiam beberapa saat, sebelum akhirnya berkata dengan suara pelan, hampir berbisik. Alia, tolong jangan ikut campur. Aku nggak bisa jelasin semuanya sekarang. Kamu nggak bisa terus sembunyi, desak Alia. Apa yang sebenarnya terjadi? Namun, sebelum Sania bisa menjawab, Ibu Laksmi keluar dari kamarnya. Ada apa ini ribut-ribut malam-malam? Alia ingin menjelaskan, tetapi Sania buru-buru berkata, nggak ada, Bu. Cuma salah paham. Dengan begitu, percakapan itu berakhir begitu saja, meninggalkan Alia dengan lebih banyak pertanyaan. Malam itu, Alia tidak bisa tidur. Ia merasa semakin tertekan oleh situasi yang tidak jelas ini. Ketika ia akhirnya memejamkan mata, sebuah suara dari luar membangunkannya. Ia mengintip dari jendela dan melihat sesuatu yang mengejutkan. Sania sedang naik ke dalam mobil hitam itu, bahkan sebelum matahari terbit. Alia tidak bisa lagi tinggal diam. Dengan cepat, ia mengambil jaket dan mengejar mobil tersebut dengan motornya. Ia memastikan untuk menjaga jarak agar tidak terlihat, meskipun rasa penasaran di hatinya terus membakar. Mobil itu melaju ke pusat kota, berhenti di depan sebuah hotel mewah. Sania turun dari mobil bersama Randy, terlihat gugup tetapi tetap mengikutinya masuk ke dalam hotel. Alia merasa darahnya mendidih. Apa yang dilakukan adiknya di tempat seperti ini? Ia menunggu beberapa saat sebelum memutuskan untuk mengikuti mereka masuk. Di lobi hotel, ia melihat Randy berbicara dengan petugas resepsionis. Sementara Sania berdiri di sampingnya, tampak cemas. Alia mencoba mendekat tanpa menarik perhatian, tetapi jantungnya berdegup kencang. Ia tidak tahu apa yang akan ditemukannya di sini. Ketika Randy dan Sania akhirnya naik ke lantai atas, Alia berhenti. Ia tidak punya keberanian untuk mengikuti lebih jauh. Namun, pemandangan itu cukup baginya untuk menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Alia pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Apa yang baru saja ia lihat di hotel tadi tidak hanya membuatnya marah, tetapi juga penuh dengan pertanyaan. Apakah Sania terlibat dalam sesuatu yang ilegal? Atau lebih buruk lagi, apakah dia dipaksa dalam hubungan yang tidak sehat? Di kamar, Alia mencoba mengumpulkan keberanian untuk menghadapi adiknya lagi. Namun, kali ini ia ingin lebih berhati-hati. Ia menyusun rencana untuk mendapatkan kebenaran, tanpa langsung menuduh atau membuat Sania semakin tertutup. Keesokan harinya, Alia pura-pura bersikap biasa saat sarapan bersama Sania dan Ibu Laksmi. Namun, ia memperhatikan setiap gerak-gerik adiknya dengan saksama. Sania terlihat lebih pendiam dari biasanya. Matanya sembab seperti habis menangis semalaman. Sania, nanti sore kamu ada waktu? Aku butuh bantuanmu belanja di pasar, kata Alia mencoba membuka percakapan. Sania mengangguk singkat. Iya, nanti aku ikut. Alia merasa ada peluang untuk berbicara empat mata. Setelah pekerjaan selesai, mereka berdua pergi ke pasar. Di tengah perjalanan pulang, saat suasana lebih tenang, Alia memutuskan untuk membuka topik sensitif itu. Sania, aku tahu kamu mungkin gak mau cerita, tapi aku peduli sama kamu, kata Alia hati-hati. Aku cuma pengen kamu tahu kalau aku ada di sini kalau kamu butuh seseorang untuk dengar. Sania terdiam cukup lama sebelum akhirnya menjawab dengan suara bergetar.
Alia, ada banyak hal yang kamu nggak akan mengerti. Aku nggak mau nyakitin kamu atau ibu, tapi kadang aku nggak punya pilihan. Pilihan apa maksudmu? Apa hubungannya sama Randy Pratama? Desak Alia. Sania terkejut mendengar nama itu disebut lagi. Ia menatap Alia dengan mata penuh rasa takut. Alia, tolong jangan sebut nama itu lagi. Semakin sedikit kamu tahu, semakin baik. Tapi Sania, aku lihat kamu sama dia di hotel kemarin. Ujar Alia, tak lagi bisa menahan emosinya. Apa yang kamu lakukan di sana? Kenapa kamu harus menyembunyikan semuanya? Sania menunduk. Air matanya mulai mengalir. Aku nggak bisa cerita sekarang. Tapi, Alia, aku janji ini semua nggak seperti yang kamu pikirkan. Malam itu, Alia merasa frustasi. Sania jelas sedang menyembunyikan sesuatu yang besar, tetapi tidak ada cara untuk memaksanya bicara. Ia memutuskan untuk mencari informasi sendiri. Dengan menggunakan ponsel, Alia mencoba mencari berita tentang Randy Pratama. Ia menemukan beberapa artikel tentang pria itu sebagai pengusaha sukses di bidang properti. Namun, di antara artikel-artikel bisnis, ada satu berita lama yang menarik perhatian Alia. Berita itu menyebutkan keterlibatan Randy dalam kasus pelecehan yang sempat ramai beberapa tahun lalu. Meskipun kasus itu tidak pernah sampai ke pengadilan, banyak rumor yang mengatakan bahwa Randy menggunakan uang dan pengaruhnya untuk menyelesaikan masalah secara diam-diam. Alia merasa mual membaca berita itu. Jika semua ini benar, maka Sania mungkin sedang dalam bahaya besar. Beberapa hari kemudian, Alia memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih nekat. Ia pergi ke hotel tempat ia melihat Sania dan Randy sebelumnya. Di sana, ia mencoba bertanya kepada salah satu petugas resepsionis. Permisi, saya ingin tanya, apa Bapak Randy Pratama sering ke sini? Petugas itu terlihat ragu, tetapi akhirnya menjawab. Iya, Pak Randy memang sering ke sini. Biasanya dia pesan kamar suite di lantai atas. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Alia menggeleng. Tidak, terima kasih. Jawaban itu membuat Alia semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia kembali ke rumah dengan tekad bulat untuk melindungi adiknya, apapun yang terjadi. Namun, saat malam tiba, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat Alia sedang menyusun strategi untuk berbicara lagi dengan Sania, ponselnya bergetar. Sebuah pesan anonim masuk. Berhenti mencampuri urusan Sania kalau kamu masih sayang sama keluargamu. Pesan itu membuat darah Alia membeku. Siapa yang mengirimnya? Dan bagaimana mereka tahu bahwa ia sedang menyelidiki hubungan Sania dengan Randy? Alia menatap pesan anonim itu dengan tangan gemetar. Pikirannya kacau, penuh dengan pertanyaan dan ketakutan. Siapa yang mengawasi? Bagaimana mereka tahu? Apakah ini peringatan nyata? Atau hanya upaya untuk menakutinya? Ketika akhirnya ia memutuskan untuk melanjutkan penyelidikannya, Alia tahu satu hal, ia tidak bisa melakukannya sendirian. Keesokan harinya, Alia menghubungi sahabat lamanya, Yuda, yang sekarang bekerja sebagai jurnalis lepas. Mereka bertemu di sebuah kedai kopi kecil untuk membahas situasi. Aku butuh bantuanmu, Yud. Ada sesuatu yang gak beres sama adikku, dan aku yakin itu ada hubungannya sama Randy Pratama. Kata Alia, berusaha terdengar tenang meski hatinya gelisah. Yuda mengernyit. Randy Pratama? Nama itu gak asing. Aku pernah dengar dia terlibat kasus pelecehan. Tapi semuanya ditutupi dengan uang dan pengaruh. Apa hubungan adikmu sama dia? Itu yang aku coba cari tahu. Tapi aku nggak punya akses atau sumber daya. Kamu, sebagai jurnalis, pasti lebih tahu caranya, jawab Alia. Yuda mengangguk pelan. Oke, aku akan coba cari tahu. Tapi Alia, kamu harus hati-hati. Orang seperti Randy punya koneksi kuat. Jangan sampai kamu terseret ke dalam sesuatu yang gak bisa kamu kendalikan. Alia mengangguk. Meski khawatir, ia merasa lega ada seseorang yang bersedia membantunya. Sementara itu, di rumah, Sania mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan emosional. Ia semakin jarang berbicara, sering mengurung diri di kamar, dan sesekali terlihat menangis tanpa alasan jelas. Ibu Laksmi pun mulai khawatir, meski ia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Sania, kamu kenapa, Nak? Kalau ada masalah, cerita ke ibu. Bujuk Ibu Laksmi suatu malam.
Sania hanya menggeleng sambil tersenyum tipis. Aku nggak apa-apa, Bu. Cuma capek aja. Namun, di balik wajahnya yang mencoba tegar, Sania menyimpan luka yang semakin dalam. Beberapa hari kemudian, Yuda menghubungi Alia dengan informasi yang mengejutkan. Aku nemu sesuatu. Alia, kata Yuda di telepon. Randy Pratama itu lebih berbahaya dari yang kita duga. Dia terlibat dalam jaringan prostitusi kelas atas, dan banyak perempuan yang jadi korban gak pernah berani buka suara. Alia merasa dadanya sesak mendengar itu. Jadi maksudmu, Sania bisa jadi salah satu korban? Mungkin. Tapi kita harus cari bukti lebih lanjut, jawab Yuda. Malam itu, Alia memutuskan untuk langsung bertanya pada Sania, meski ia tahu risikonya besar. Ketika mereka berdua sedang duduk di ruang tamu, Alia memberanikan diri untuk membuka topik. Sania, aku tahu kamu lagi ada masalah. Aku tahu ini ada hubungannya sama Randy Pratama, kata Alia tegas. Wajah Sania langsung memucat. Alia, tolong jangan ikut campur. Tapi aku nggak bisa diam aja. Sania, aku tahu dia orang jahat. Kalau dia nyakitin kamu, aku harus tahu. Ujar Alia. Suaranya mulai bergetar. Sania menunduk. Air mata mengalir di pipinya. Aku nggak pernah minta dia masuk ke hidupku. Alia. Dia muncul dan tiba-tiba semuanya berubah. Kalau aku nggak nurut, mereka bilang ibu dan kamu bisa jadi target selanjutnya. Alia terperangah. Jadi kamu dipaksa? Sania, kamu harus lapor polisi. Dan kalau aku lapor, apa yang akan terjadi? Mereka punya uang. Alia. Mereka bisa membungkam siapa saja. Aku nggak bisa mempertaruhkan keselamatan kalian, kata Sania sambil menangis. Percakapan itu meninggalkan luka mendalam bagi Alia. Ia merasa bersalah karena tidak menyadari penderitaan adiknya lebih awal. Namun, ia juga tahu bahwa mereka tidak bisa menyerah begitu saja. Alia menghubungi Yuda lagi, kali ini dengan tekad bulat. Yuda, kita harus bongkar ini semua. Kalau enggak, Sania nggak akan pernah bebas. Yuda setuju. Meski ia tahu risiko yang mereka hadapi semakin besar. Kalau kita mau melawan orang seperti Randy, kita butuh bukti kuat. Aku akan coba cari celah di lingkaran dia. Tapi Alia, kamu juga harus siap. Ini nggak akan mudah, kata Yuda. Sementara itu, di tempat lain, Randy mendapat kabar bahwa ada seseorang yang mencoba menggali informasi tentang dirinya. Ia langsung memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki siapa yang terlibat. Pastikan mereka tahu akibatnya kalau main-main sama gue, kata Randy dengan suara dingin. Langkah-langkah Alia dan Yuda mulai terasa seperti berjalan di atas tali tipis. Mereka menggali lebih dalam tentang Randy Pratama dan jaringannya. Tetapi semakin banyak yang mereka temukan, semakin besar pula risikonya. Pagi itu, Alia terbangun oleh suara ketukan keras di pintu rumah. Saat ia membuka pintu, ia menemukan sebuah amplop hitam di ambang pintu. Tidak ada nama pengirim, hanya tulisan singkat di bagian depannya, hentikan sekarang, atau kamu akan menyesal. Dengan hati-hati, Alia membuka amplop itu. Di dalamnya ada foto dirinya sedang berbicara dengan Yuda di kedai kopi. Foto itu diambil dari sudut yang tidak mungkin disadarinya. Jelas menandakan bahwa ia diawasi. Alia merasa tubuhnya gemetar. Ia segera menghubungi Yuda untuk memberitahukan apa yang terjadi. Mereka tahu kita sedang menyelidiki. Yud, aku baru aja dapat ancaman, kata Alia panik. Yuda terdiam sejenak sebelum menjawab, kita sudah menduga ini akan terjadi. Tapi ini berarti kita ada di jalur yang benar. Mereka takut rahasia mereka terbongkar. Namun, ancaman itu mulai memengaruhi Alia secara emosional. Di tempat kerja, ia merasa selalu diawasi. Di rumah, ia mulai merasa cemas setiap kali mendengar suara di luar jendela. Meski begitu, ia tidak mau menyerah. Sementara itu, Yuda berhasil mendapatkan akses ke beberapa dokumen yang menunjukkan aliran dana mencurigakan dari perusahaan Randy Pratama ke sejumlah pihak. Dokumen itu membuktikan bahwa Randy menggunakan uang untuk menutupi jejak kejahatannya. Kita punya sesuatu, Alia, kata Yuda saat mereka bertemu lagi di sebuah tempat yang lebih sepi. Kalau ini kita serahkan ke pihak yang tepat, mereka nggak akan bisa menutupinya lagi. Malam itu, Alia kembali berbicara dengan Sania. Namun kali ini, ia lebih berhati-hati. Sania, aku tahu kamu takut.
Tapi aku nggak akan diam aja sementara kamu terus menderita, kata Alia lembut. Sania menatap kakaknya dengan mata berkaca-kaca. Alia, aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku merasa terjebak. Kamu nggak sendiri, Sania. Aku dan Yuda sedang berusaha cari cara untuk mengakhiri semua ini. Tapi aku butuh kamu percaya sama aku, ujar Alia. Sania hanya mengangguk pelan. Meski masih ragu, ia mulai merasakan sedikit harapan. Namun, tak lama setelah itu, peringatan lebih serius datang. Suatu malam, saat Alia pulang dari bekerja, ia menemukan pintu rumahnya terbuka. Ketika masuk, ia mendapati ruang tamu yang berantakan. Barang-barang berserakan di lantai, dan di dinding ada tulisan besar menggunakan cat semprot, "Jangan campuri urusan orang." Alia langsung menelepon polisi, tetapi ia tahu laporan itu tidak akan banyak membantu. Saat polisi tiba, mereka hanya mencatat laporan dan mengatakan bahwa mungkin ini ulah pencuri. Alia tidak mengungkapkan keterkaitannya dengan Randy karena takut situasinya semakin memburuk. Namun, insiden itu memperkuat tekadnya untuk melanjutkan penyelidikan. Ia tahu bahwa semakin besar ancaman yang mereka terima, semakin dekat pula mereka pada kebenaran. Di sisi lain, Randy mulai merasakan tekanan dari dalam. Salah satu anak buahnya memberitahu bahwa ada kebocoran informasi dari lingkaran mereka. Ia semakin paranoid dan memutuskan untuk mempercepat langkah-langkah untuk menyingkirkan siapapun yang berani melawan. Cari tahu siapa yang terlibat. Aku nggak peduli caranya. Pastikan mereka nggak bisa bicara lagi, perintah Randy dengan suara dingin. Beberapa hari kemudian, Yuda menelepon Alia dengan berita buruk. Alia, aku rasa kita harus mundur, kata Yuda. Kenapa? Kita sudah sejauh ini, Yud, balas Alia. Aku barusan dapat ancaman. Mereka tahu tempat tinggalku, bahkan mereka tahu nama keluargaku. Aku nggak bisa mempertaruhkan keselamatan mereka, jawab Yuda dengan nada putus asa. Alia terdiam. Ia mengerti ketakutan Yuda, tetapi ia juga merasa hancur karena kehilangan satu-satunya sekutu yang benar-benar membantu. Setelah Yuda memutuskan untuk mundur, Alia merasa sendirian menghadapi ancaman yang semakin nyata. Namun, ia tidak mau menyerah. Di tengah rasa takut dan frustrasi, ia bertekad melindungi adiknya dan mengungkap kebenaran tentang Randy, meskipun itu berarti ia harus mempertaruhkan segalanya. Beberapa hari kemudian, Alia memutuskan untuk menemui seorang jurnalis bernama Lutfi yang dikenal berani mengangkat isu-isu kontroversial. Ia berharap Lutfi bisa membantunya mengekspos Randy ke publik. Alia, ini bukan pertama kali aku dengar tentang orang seperti Randy. Tapi kalau kita mau melawan dia, kita harus punya bukti kuat, kata Lutfi setelah mendengar cerita Alia. Alia mengangguk. Aku punya beberapa dokumen dari Yuda. Itu bukti aliran dana ilegal Randy. Tapi aku butuh waktu untuk mengumpulkan lebih banyak. Baik, aku akan bantu. Tapi hati-hati. Orang seperti dia nggak akan tinggal diam kalau tahu kita bergerak, jawab Lutfi. Sementara itu, Alia mulai mencurigai perilaku Sania yang semakin aneh. Adiknya itu tampak gelisah dan sering menghindari pembicaraan tentang Randy. Suatu malam, Alia memutuskan untuk membuka ponsel Sania yang tertinggal di meja makan. Dengan hati-hati, ia memeriksa isi ponsel itu dan menemukan pesan-pesan dari nomor tak dikenal. Salah satu pesan itu berbunyi, "Jangan bilang apa-apa ke kakakmu, atau kamu tahu akibatnya." Alia merasa darahnya membeku. Ia mulai memahami bahwa Sania tidak hanya menjadi korban kekerasan, tetapi juga terus-menerus diintimidasi oleh Randy. Sania, kamu harus berhenti berhubungan dengan dia, kata Alia dengan nada serius ketika adiknya pulang. Sania menggelengkan kepala, air matanya mulai mengalir. Aku nggak bisa, Kak. Dia tahu segalanya tentang kita. Dia bilang dia bisa menyakiti kamu kalau aku mencoba pergi. Alia memeluk adiknya erat-erat. Kamu nggak sendiri, Sania. Aku di sini untuk melindungimu. Di saat yang sama, Randy mulai menyadari bahwa Alia adalah ancaman besar baginya. Ia memerintahkan anak buahnya untuk memantau setiap gerak-gerik Alia. Suatu malam, Alia menerima telepon dari nomor tak dikenal. Alia, aku tahu apa yang kamu lakukan. Suara pria itu terdengar dingin di telepon. Kalau kamu terus mengusik aku, bukan cuma kamu yang akan menderita. Adikmu akan membayar harga yang mahal. Alia berusaha tetap tenang meskipun tangannya gemetar.
Kamu nggak akan bisa lolos selamanya. Semua kebusukanmu akan terbongkar. Coba saja, Alia. Tapi jangan salahkan aku kalau semuanya berakhir buruk untukmu, kata pria itu sebelum menutup telepon. Ancaman itu membuat Alia semakin yakin bahwa ia berada di jalan yang benar. Tetapi ia juga tahu bahwa waktu semakin sedikit. Ia kembali menemui Lutfi dan memberikan dokumen yang ia dapatkan dari Yuda. Aku akan publikasikan ini, tapi kita perlu cerita lengkapnya. Bisa nggak kamu dan Sania memberikan kesaksian? Tanya Lutfi. Alia mengangguk. Aku siap. Tapi aku harus meyakinkan Sania dulu. Namun, sebelum Alia sempat berbicara dengan adiknya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ketika pulang dari bekerja, ia menemukan rumahnya dalam keadaan gelap gulita. Lampu-lampu padam, dan suasana begitu sunyi. Sania? Panggil Alia sambil menyalakan senter di ponselnya. Ketika ia masuk ke kamar Sania, ia menemukan sesuatu yang membuatnya lemas. Sania tergeletak di lantai dengan wajah pucat. Di sampingnya, ada botol obat tidur yang kosong. Sania, bangun. Jangan lakukan ini. Alia berteriak sambil mengguncang tubuh adiknya. Ia segera menelepon ambulans, tetapi dalam hati ia merasa panik dan putus asa. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini percobaan bunuh diri? Atau ada sesuatu yang lebih besar di baliknya? Sania akhirnya berhasil diselamatkan di rumah sakit, tetapi ia masih belum sadar. Dokter mengatakan bahwa kondisi mental Sania mungkin sangat tertekan hingga ia merasa tak ada jalan keluar. Alia merasa dihantam rasa bersalah yang luar biasa. Ia memegang tangan adiknya yang lemah dan berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menghentikan Randy, apapun risikonya. Namun, Alia tidak tahu bahwa di balik insiden ini ada permainan licik dari Randy yang sedang memanipulasi situasi untuk menghancurkan semangat Alia. Alia duduk di samping ranjang rumah sakit Sania, menggenggam erat tangan adiknya. Wajah Sania masih pucat, dengan alat bantu pernapasan terpasang di hidungnya. Alia merasa semakin terbakar oleh rasa marah dan dendam terhadap Randy. Ia tidak akan membiarkan pria itu menghancurkan hidup mereka lebih jauh. Beberapa hari kemudian, Alia menerima pesan dari Lutfi yang berisi informasi baru. Aku berhasil melacak salah satu mantan korban Randy. Namanya Hana. Dia bersedia bicara kalau kita bisa menjamin keamanannya. Alia setuju untuk bertemu Hana di tempat yang dirahasiakan. Ketika mereka bertemu, Hana tampak ketakutan, sering melihat sekeliling seolah-olah ada yang mengawasinya. Aku nggak punya banyak waktu, kata Hana. Randy adalah monster. Dia memanipulasi, mengancam, dan menghancurkan siapapun yang menolak keinginannya. Aku berhasil kabur, tapi aku tahu dia masih mencariku. Alia mengangguk, mendengarkan dengan serius. Kami butuh kesaksianmu untuk menghentikannya. Apapun yang kamu tahu bisa membantu. Hana mengungkapkan bahwa Randy memiliki catatan digital di sebuah laptop yang disimpan di rumahnya. Laptop itu berisi dokumen, video, dan bukti lain yang menunjukkan semua kejahatannya. Itu bukti paling kuat yang kamu butuhkan, kata Hana. Namun, mengambil laptop itu berarti Alia harus masuk ke sarang Randy. Alia tahu ini adalah langkah paling berbahaya yang pernah ia ambil, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Ia menghubungi Lutfi dan memintanya membantu merencanakan cara untuk mendapatkan laptop itu. Ini gila, Alia, kata Lutfi. Tapi kalau kita berhasil, ini bisa menghancurkan dia selamanya. Dengan bantuan Lutfi, Alia mempelajari jadwal Randy dan menemukan waktu ketika rumahnya kosong. Mereka merencanakan untuk masuk secara diam-diam dan mengambil laptop itu. Malam itu, dengan hati yang berdebar kencang, Alia menyelinap masuk rumah Randy. Rumah mewah itu gelap dan sunyi, tetapi setiap langkah terasa seperti membawa bahaya. Ia akhirnya menemukan laptop yang dimaksud di ruang kerja Randy. Namun, saat ia mencoba mengambilnya, suara alarm berbunyi. Alia panik, tetapi ia berhasil membawa laptop itu sebelum melarikan diri melalui jendela belakang. Ketika Alia kembali ke tempat aman, Lutfi langsung mulai membuka laptop itu. Mereka menemukan file-file yang membuktikan semua kejahatan Randy. Rekaman intimidasi, daftar korban, dan bukti aliran dana ilegal. Kita punya segalanya, kata Lutfi dengan mata berbinar. Ini cukup untuk menjatuhkannya. Namun, sebelum mereka sempat menyerahkan bukti itu kepada pihak berwenang, Alia menerima telepon dari nomor tak dikenal.
Kamu pikir kamu menang, Alia? Suara Randy terdengar penuh amarah. Kamu baru saja menyalakan perang yang gak akan bisa kamu menangkan. Beberapa saat setelah telepon itu, Alia menerima pesan yang membuatnya lemas. Pesan itu berupa foto Sania di rumah sakit, dengan pesan, "Kalau kamu bergerak, adikmu akan jadi korban berikutnya." Alia merasa dunia runtuh di sekelilingnya. Ia harus memilih antara menghancurkan Randy dengan risiko kehilangan Sania, atau menyerah demi menyelamatkan adiknya. Alia tidak bisa berhenti memandangi foto Sania di layar ponselnya. Peringatan dari Randy itu membakar setiap inci keberaniannya. Ia merasa terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama berisiko, menyerah dan membiarkan keadilan tak terwujud, atau bertahan dan kehilangan orang yang paling ia sayangi. Sementara itu, Lutfi mendesaknya untuk segera mengambil tindakan. Kita nggak bisa mundur sekarang, Alia. Bukti ini bisa menjatuhkan dia. Semakin lama kita menunggu, semakin besar peluang dia membalas, kata Lutfi. Tapi kalau aku terus maju, Sania dalam bahaya. Aku nggak bisa membiarkan itu terjadi, balas Alia dengan suara gemetar. Kalau kamu mundur, dia akan tetap menghancurkan hidupmu, hidup adikmu, dan mungkin orang lain. Kita punya kesempatan untuk menghentikan dia, Alia. Tapi keputusan ada di tanganmu, jawab Lutfi. Alia terdiam. Ia tahu Lutfi benar, tetapi rasa takut yang menguasainya terlalu besar. Malam itu, Alia pergi ke rumah sakit untuk menemui Sania. Adiknya sudah sadar, tetapi masih terlihat lemah. Ketika Alia masuk ke kamar, Sania memandangnya dengan mata penuh air mata. "Kak, aku dengar semuanya. Aku tahu kamu mau melawan dia," kata Sania pelan. Alia duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan adiknya. "Aku cuma mau kamu aman, Sania. Aku nggak peduli apapun selain itu." Sania menggeleng. "Kalau kamu berhenti sekarang, Randy akan terus menyakiti orang lain. Aku nggak mau ada orang yang mengalami apa yang aku alami. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Kak, aku percaya sama kamu." Kata-kata Sania memberikan keberanian baru bagi Alia. Ia tahu ia tidak bisa menyerah sekarang. Alia dan Lutfi memutuskan untuk menyerahkan bukti itu langsung ke polisi dan media secara bersamaan. Namun, sebelum mereka sempat melakukannya, Alia menerima pesan video yang membuatnya terguncang. Di video itu, terlihat seseorang berpakaian serba hitam masuk ke kamar rumah sakit Sania. Orang itu berdiri di samping ranjangnya dan berkata dengan suara pelan, tetapi jelas, "Kalau Alia melawan, kamu tahu apa yang akan terjadi." Alia merasa tubuhnya membeku. Randy tidak hanya mengancam. Ia menunjukkan bahwa ia benar-benar bisa menjangkau Sania kapan saja. Dalam keputusasaan, Alia memutuskan untuk menemui Randy langsung. Ia tahu ini berbahaya, tetapi ia tidak melihat jalan lain untuk menyelamatkan Sania. Malam itu, Alia mendatangi rumah Randy dengan membawa laptop yang berisi bukti kejahatannya. Ia masuk ke dalam tanpa ragu, meskipun tubuhnya gemetar. Randy menyambutnya dengan senyum penuh kemenangan. "Akhirnya kamu sadar juga, Alia. Aku bilang kamu nggak akan menang." Alia menatapnya tajam. "Aku di sini untuk membuat kesepakatan. Aku akan berhenti melawan, asalkan kamu lepaskan Sania dan tinggalkan hidup kami selamanya." Randy tertawa. "Kamu pikir aku percaya sama kata-katamu? Aku lebih suka memastikan bahwa kamu dan adikmu gak akan jadi masalah lagi." Randy memberi isyarat kepada anak buahnya, yang langsung mengarahkan senjata ke Alia. Namun, sebelum mereka sempat bertindak, suara sirene polisi terdengar di luar. Lutfi, yang diam-diam mengikuti Alia, sudah melaporkan keberadaan mereka. Randy panik, tetapi ia mencoba menyembunyikannya. "Kamu pikir ini akan cukup untuk menghentikan aku?" Namun, Alia sudah tahu bagaimana melawannya. "Bukti yang aku punya sudah tersebar. Bahkan kalau aku nggak selamat, semua orang akan tahu siapa kamu sebenarnya." Randy terdiam. Kali ini, ia tahu dirinya kalah. Polisi akhirnya masuk dan menangkap Randy serta anak buahnya. Bukti yang dikumpulkan Alia menjadi senjata utama dalam kasus ini. Namun, perlawanan Alia tidak berakhir tanpa harga yang harus dibayar. Ketika Alia kembali ke rumah sakit untuk memastikan kondisi Sania, ia menemukan kamar adiknya kosong. Seorang perawat mendekatinya dengan wajah penuh penyesalan. "Saya minta maaf,
Nona Alia. Sania tidak berhasil bertahan. Alia terhuyung ke belakang, tubuhnya seperti kehilangan kekuatan. Ternyata stres dan trauma yang dialami Sania terlalu berat untuk ditanggung. Malam itu, Alia duduk di kamar Sania, memeluk selimut adiknya sambil menangis tanpa suara. Ia telah memenangkan perang melawan Randy, tetapi ia kehilangan alasan terpenting untuk berjuang. Setelah kepergian Sania, dunia Alia terasa kosong. Rumah mereka, yang dulu penuh canda tawa dan harapan, kini hanya menyimpan kenangan yang menyakitkan. Tiap sudut rumah mengingatkannya pada Sania, cangkir teh favoritnya, selimut yang selalu ia gunakan di sofa, bahkan aroma parfum lembut yang tertinggal di kamar adiknya. Alia mencoba kembali bekerja, tetapi sulit baginya untuk fokus. Suara tawa rekan-rekannya terdengar jauh, seakan berasal dari dunia lain. Ia sering melamun di meja kerjanya, memandangi foto Sania yang terpajang di layar ponselnya. Di satu sisi, kemenangan melawan Randy memberikan rasa lega. Ia tahu bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Media memberitakan bagaimana bukti yang Alia kumpulkan berhasil menjatuhkan pria itu. Beberapa mantan korban Randy bahkan mulai menghubunginya, mengucapkan terima kasih atas keberaniannya. Namun, rasa kehilangan tetap mendominasi. Suatu sore, Lutfi mengunjungi Alia. Alia, aku tahu ini sulit, tapi aku punya ide, katanya sambil menyeruput kopi di meja dapur. Apa? Tanya Alia dengan nada lemah. Kamu pernah berpikir untuk membantu perempuan lain yang berada di situasi seperti Sania? Alia mengerutkan dahi. Aku bahkan gak bisa menyelamatkan adikku sendiri. Lutfi, gimana aku bisa membantu orang lain? Kamu salah, Alia. Kamu sudah melakukan lebih dari yang kebanyakan orang berani lakukan. Sania pasti ingin kamu melanjutkan apa yang sudah kamu mulai. Perkataan Lutfi terngiang di kepala Alia sepanjang malam itu. Ia tahu apa yang ia lakukan terhadap Randy telah membuka pintu untuk perubahan. Tetapi apakah ia cukup kuat untuk melanjutkan perjuangan ini? Beberapa hari kemudian, saat membersihkan kamar Sania, Alia menemukan buku catatan kecil di laci meja. Catatan itu penuh dengan tulisan tangan Sania, berisi pemikiran dan perasaan yang tidak pernah ia ungkapkan secara langsung. Salah satu halaman mencuri perhatian Alia. Kak Alia selalu bilang dia ingin membuat dunia ini lebih baik. Aku percaya dia bisa. Dia adalah pahlawan bagiku, bahkan kalau dia sendiri nggak sadar akan hal itu. Membaca itu, Alia menangis untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Kata-kata Sania memberikan keberanian baru. Seolah-olah adiknya masih ada di sana, mendorongnya untuk terus maju. Dengan semangat yang mulai tumbuh kembali, Alia memutuskan untuk mendirikan yayasan yang ia namai Rumah Sania. Tujuan yayasan ini adalah membantu perempuan yang menjadi korban kekerasan dan intimidasi, memberikan mereka tempat yang aman serta dukungan hukum dan psikologis. Proses mendirikan yayasan tidak mudah. Alia menghadapi birokrasi yang berbelit-belit, kurangnya dana awal, serta tekanan mental dari rasa tidak percaya diri. Tetapi ia tidak menyerah. Ia mulai menghubungi beberapa korban Randy yang pernah mengucapkan terima kasih kepadanya, mengajak mereka bergabung sebagai bagian dari yayasan. Beberapa dari mereka bersedia menjadi relawan, berbagi cerita mereka untuk membantu korban lainnya. Rumah Sania bukan cuma tempat perlindungan, tapi juga tempat untuk memulai lagi, kata Alia dalam pidato peluncuran yayasan itu. Ini adalah janji yang aku buat untuk adikku dan untuk setiap perempuan yang merasa tidak punya harapan. Bulan-bulan berikutnya diisi dengan kerja keras yang melelahkan, tetapi juga memuaskan. Rumah Sania mulai menarik perhatian publik. Perempuan dari berbagai latar belakang datang mencari perlindungan, beberapa membawa anak-anak mereka, yang lain hanya membawa pakaian di badan. Salah satu kasus yang membuat Alia merasa pekerjaan ini benar-benar berarti adalah seorang ibu muda bernama Ratih, yang melarikan diri dari suaminya yang kasar. Dengan bantuan Rumah Sania, Ratih mendapatkan tempat tinggal sementara, bantuan hukum untuk perceraian, dan terapi untuk menyembuhkan trauma. Kalau bukan karena Rumah Sania, aku nggak tahu aku masih hidup atau tidak, kata Ratih dengan air mata haru. Mendengar itu, Alia merasa bahwa adiknya tidak sepenuhnya pergi. Semangat Sania hidup di dalam setiap perempuan yang ia bantu. Namun, perjalanan ini juga membawa luka-luka lama kembali ke permukaan. Setiap kali Alia mendengar cerita korban, ia tidak bisa menghindari bayangan Sania. Ia terus bertanya-tanya apakah ia bisa melakukan sesuatu yang lebih untuk menyelamatkan adiknya.
Di malam-malam yang sunyi, Alia sering kembali ke makam Sania, membawa bunga segar dan duduk di samping Nisan adiknya. Kadang aku merasa aku gagal, Sania, katanya suatu malam. Tapi aku harap kamu bangga dengan apa yang aku lakukan. Tahun pertama rumah Sania ditutup dengan keberhasilan besar. Yayasan itu berhasil membantu puluhan perempuan, dan kini memiliki jaringan dukungan yang lebih luas. Alia bahkan diundang ke berbagai acara untuk berbicara tentang pentingnya melawan kekerasan terhadap perempuan. Meskipun luka di hatinya tidak sepenuhnya sembuh, Alia menemukan makna baru dalam hidupnya. Ia tidak lagi berjuang sendirian, tetapi bersama dengan orang-orang yang percaya pada visi yang ia warisi dari Sania. Ini untukmu, Sania, gumam Alia suatu pagi ketika ia memulai harinya di rumah Sania. Aku harap kamu bahagia di sana, melihat semua ini. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Alia merasa damai.